Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kawan pajak semua, selamat bergabung di podcast KPP Pratama Lamongan. Di sini kita akan mengobrol mengenai isu-isu perpajakan terkini dan seputar informasi perpajakan lainnya. Untuk edisi perdana podcast kali ini, kita pastinya akan menghadirkan sosok yang paling dicintai di KPP Pratama Lamongan, orang nomor 1, orang yang paling istimewa. Tidak lain, tidak bukan, mari kita sambut Kepala KPP Pratama Lamongan, Bapak Fadoli. Atau yang lebih familiar dengan Cak Fad, jadi media sosialnya Cak Fad. Selamat pagi Pak Fadoli, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Selamat pagi Mas Anang, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak. Ya, edisi perdana kali ini Pak, sebelum kita membahas isu seputar perpajakan, boleh disampaikan apa itu podcast punyanya KPP Pratama Lamongan? Podcast KPP Pratama Lamongan secara garis besar adalah salah satu sarana untuk kita KPP Pratama Lamongan untuk berkomunikasi dengan kawan pajak atau wajib pajak, khususnya di Lamongan secara umum kepada siapapun para pihak yang bisa dengan bebas nantinya mengakses kanal medsos KPP Pratama Lamongan. Isu-isu yang mungkin akan kita tampilkan tidak hanya sebatas terkait perpajakan, mungkin isu-isu terkini terkait Lamongan pada khususnya juga akan kami tampilkan di podcast KPP Pratama Lamongan. Itu mungkin secara garis besar, Mas Ana. Oke Bapak, podcast ini kan sarana media kita Bapak. Kira-kira siapa saja yang bisa hadir di podcast? Untuk informasi internal, ya secara garis besar bisa seluruh keluarga besar KPP Pratama Lamongan, tapi tidak menutup kemungkinan nantinya kita juga bisa mengundang wajib pajak, para stakeholder, mitra kerja kita untuk berbincang terkait Lamongan terkini, kebijakan yang menyangkut khalayak banyak. Kita mungkin bisa memanggil narasumber khususnya yang ada di Lamongan maupun bisa juga karena kita berada di Kanwil DJP Jatim 2, Jatim 2 mungkin bisa kita ajak bergabung di podcast kita tercinta. Oke. Misalkan Bapak, ini di Lamongan ada beberapa YouTuber atau penggiat media sosial. Misalkan mereka menginginkan collab dengan kita, apakah diperbolehkan Bapak? Sangat baik dan sangat terbuka sekali untuk kita. Karena dari YouTuber yang ada di Lamongan ini, kita juga bisa menambah orang yang akan melihat atau mendengarkan apa yang kita sampaikan, sehingga maksud dan tujuan yang ingin kita sampaikan akan lebih banyak lagi didengar atau dilihat oleh orang. Oke. Terima kasih Bapak. Itulah apa tujuan dan harapan diadakannya atau dibuatnya podcast KPP Pratama Lamongan. Oke kawan pajak, kita bisa memulai untuk materi kita pagi ini. Langsung aja Pak J, ke obrolan kita. Ada beberapa hal yang sedang in saat ini tentang perpajakan, terutama masalah subsidi BBM yang katanya dicabut Pak. Terima kasih Mas Anang. Kalau ada bahasa subsidi BBM dicabut, secara faktual sampai saat ini sepertinya masih ada. Tapi mungkin kalimat yang lebih tepat adalah bagaimana subsidi yang ditanggung oleh APBN ini bisa tepat sasaran. Gitu. Lebih mengarah ke sana. Karena dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, tentunya subsidi yang tepat sasaran itu akan memberikan impact atau dampak yang lebih baik kepada kehidupan ekonomi Indonesia ke depannya. Jadi bukan dicabut, tapi bagaimana subsidi yang sudah ditetapkan itu bisa lebih tepat sasaran kepada warga negara yang memang membutuhkan.
mungkin di sana. Oke. Berarti secara garis besar dialihkan nggak sih? Jadi subsidi BBM-nya mungkin dikurangi, dialihkan untuk hal-hal yang lain. Apabila seperti itu? Yang jelas kalau angka subsidinya tidak dialihkan, tidak dialihkan, tapi bahwa diharapkan nanti subsidi ini benar-benar diterima oleh kepada orang yang lebih tepat menerima subsidi. Jadi kalau selama ini kan ada banyak beredar di luar itu kan justru orang yang lebih mampu yang menerima subsidi, yang lebih banyak memanfaatkan subsidi. Ini nantinya orang yang memang seharusnya menerima subsidi itu, contoh yang terdampak terkait dengan kondisi ekonomi yang terkini adalah orang yang di PHK, terus pekerja yang karena upahnya itu memang di bawah, terus ada yang namanya PKH dan sebagainya itu. Jadi lebih mengarah ke sana sehingga lebih tepat sasaran. Orang yang terdampak benar akan menerima manfaat dari subsidi yang ada. Itu. Oke, baiklah kawan kerja, patut dicatat ya, tidak ada penghapusan subsidi ataupun pengurangan subsidi. Oke Pak, kita kembali lagi ke masalah perpajakan. Sebenarnya apa sih Pak peranan perpajakan ini dan bagaimana kontribusinya di APBN kita? Oke, sama-sama kita tahu ya, pendapatan APBN di tahun 2022 ini itu sebesar 2.266 triliun rupiah yang bersumber antara lain Bea Cukai 299 triliun, PNBP menyumbang 481 triliun, hibah menyumbang 0,6 triliun, dan pajak menyumbang paling besar yaitu 1.485 triliun. Pajak menjadi pos penyumbang terbesar dari penerimaan negara, atau mungkin secara persentase sekitar 70% dari total pendapatan APBN. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas Ana. Pajak sebesar 1.485 triliun. Kalau dibelikan nasi boranan, kira-kira dapat seberapa, Pak? Kalau mungkin beli nasi boranan, seluruh pedagang nasi boranan di Lamongan kayaknya kurang. Dalam artian kurang yang menyediakan itu. Oke. Ya, itu target yang diemban oleh DJP tahun ini berarti Pak, 1.485 triliun. Iya. Kalau untuk KPP Pratama Lamongan sendiri berapa dan kira-kira bagaimana atas target tersebut bisa tercapai atau tidak, Pak? KPP Pratama Lamongan dengan target yang terakhir itu kurang lebih 219 miliar. Ya kelihatan kecil kalau dari sisi jumlah dari target 1.400 triliun. Tapi mau kecil mau besar, kita juga ikut andil kalau misalkan nanti penerimaan tersebut tercapai. Dan dengan melihat potensi yang ada, insya Allah 219 ini untuk KPP Pratama Lamongan di 2022 bisa kita capai sebelum tutup tahun anggaran. Artinya sebelum Desember nanti 219 miliar ini sudah bisa kita selesaikan. Artinya. Amin. Bukan berarti langsung berhenti 219. Pokoknya kita tetap akan mengumpulkan pundi-pundi penerimaan itu sampai dengan nanti tutup tahun anggaran 31 Desember. Uang pajak yang dari KPP Pratama Lamongan insya Allah bisa melebihi target 100%. Kalau gulingan nasional, Bapak, kira-kira bagaimana pendapat Pak? Kalau dari sisi capaian sampai dengan saat ini, insya Allah nasional untuk tahun ini DJP back to back bisa juga mencapai 100%. Insya Allah seperti tahun kemarin. Sebelum tutup tahun, kemungkinan target itu bisa kita. Amin. Oke Bapak, pajak ini kan dibayar dari warga, khususnya wajib pajak. Kira-kira
kalau mereka bayar pajak itu kan boleh Pak nanya, untuk apa sih uang pajak yang saya bayar itu? Oke, pertanyaan yang sangat baik sekali. Uang pajak, setiap sen, setiap rupiah yang dikumpulkan dari para pembayar pajak itu digunakan untuk membiayai operasi negara. Jadi contohnya untuk membayar gaji ASN, tentara, polisi dan sebagainya. Untuk bisa tahu bagaimana duit pajak atau duit penerimaan negara itu dibelanjakan, mungkin kan pajak atau teman-teman yang lain bisa melihat di www.kemenq.go.id/apbn kita. Bisa. Nanti bisa dikasih tulisannya di sini. Kasih tulisannya. Oke. Jadi kawan pajak atau siapapun yang menyaksikan podcast kita ini akan tahu kemana saja uang pajak atau penerimaan itu dialihkan. Kalau boleh dijelaskan aja sedikit secara garis besar. Misalnya gini, uang pajak ini dari 1 juta uang pajak itu kira-kira dibagi untuk apa saja? Oke, pengandaiannya ya. J. 1 juta uang pajak apa saja kira-kira untuk alokasinya? Contoh, 1 untuk pelayanan umum dari 1 juta mendapatkan alokasi sesuai dengan undang-undang ya. Itu sebesar 322.500. Berarti lebih dari 30% dari uang itu uang negara. Itu untuk layanan umum, Pak. Layanan umum. Jadi alokasi ini digunakan untuk mempercepat capaian dan sasaran pada fungsi pelayanan umum, antara lain pelayanan terpadu satu pintu dan online single submission atau SSS untuk kemudahan beradministrasi. Oke. Artinya bahwa uang pajak atau uang penerimaan negara ini, uang pajak yang 1 juta itu juga memberikan manfaat bagi kemudahan berinvestasi. Berarti intinya gini Pak ya, kalau seseorang mau mengurus izin, ya dia melalui OSS sama yang pelayanan terpadu. Berarti atas beroperasinya atau atas kegiatan birokrasinya itu sudah dibayar oleh negara Pak Haji? Secara garis besar dibayar oleh para pembayar pajak. Oh gitu, berarti bukan negara, tapi para wajib pajak. Iya. Baik, Bapak, terima kasih. Oke, 30% digunakan untuk layanan umum. Yang lainnya apa, Pak? Yang kedua, untuk ekonomi. Jadi alokasinya untuk ini sebesar 205.500. Alokasi ini digunakan untuk mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarpras pertanian. Contohnya berarti gini Pak, misalkan subsidi pupuk, salah satunya subsidi pupuk, terus pembangunan waduk, pembagian alat pertanian, jadi kayak itu salah satunya. Contoh berarti pembagian traktor untuk kelompok tani itu juga dari pajak. Iya. Okay. Terus berikutnya mendukung pembangunan sarpras transportasi darat, laut, udara dan intermodal. Mungkin Mas Anang pernah dengar pelaut, ya. Terus perbaikan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, itu semuanya juga bersumber dari pajak yang dibayar oleh para wajib pajak. Iya. Berarti sudah 50% untuk layanan umum dan ekonomi. Sisanya Bapak ini masih ada lagi meningkatkan akses permodalan dan daya saing UMKM serta koperasi. Itu juga masuk di ekonomi. Yang ketiga, perlindungan sosial. Ini mendapatkan alokasi sebesar 129.500. Itu untuk pos perlindungan sosial. Digunakan untuk mungkin yang sama-sama familiar kartu sembako, PKH untuk 10 juta KPR, ya. Terus pemberian bantuan perumahan yang berupa subsidi bantuan pemuka dan bunga kredit perumahan, pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan PNS, TNI Polri serta para pensiunan dan veteran. Itu dari sisi perlindungan sosial. Berarti kalau kawan pajak beli rumah subsidi, berarti dia sebenarnya dapat bantuan atau dapat sumbangan dari pajak yang dibayar oleh mereka sendiri, Pak. Bisa juga yang selama ini mungkin karena memang secara penghasilan belum
pajak, justru sudah memanfaatkan pajak yang dibayar oleh para pembayar pajak, sementara dia sendiri belum. Jadi tidak hanya bagi para pembayar pajak baru bisa menikmati. Siapapun masyarakat Indonesia, siapapun loh ya, baik yang membayar maupun nggak membayar pajak bisa memanfaatkan ini sesuai dengan kondisinya. Jadi kan nggak mungkin kalau penghasilannya gede akan dapat subsidi ini. Ini memang bagi masyarakat kalangan bawah. Berarti belum bayar pajak aja sudah dapat manfaatnya. Oke, baiklah. Mungkin bisa dilanjutkan Pak, selain untuk ekonomi dan perlindungan sosial. Selanjutnya sebesar 91.000 dari 1 juta itu untuk ketertiban dan keamanan. Ini digunakan untuk penanggulangan terorisme, penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba. Jadi ada sebesar 91.000 yang dialokasikan untuk hal tersebut. Oke, gini Bapak, mungkin agak mikir dikit. Misalkan Pak, kita kan mungkin kadang lihat kejadian demo, yang demo sampai merusak fasilitas umum. Itu sebenarnya gimana sih Bapak? Sebenarnya kalau demo merusak fasilitas umum itu kalau menurut saya sangat disayangkan ya. Karena fasilitas umum itu sejatinya dibangun dari pajak yang dibayar. Tapi kayak yang barusan jenengan sampaikan, Bapak menyebut bahwa fasilitas umum pun dibayari dari pajak yang dibayar para oleh masyarakat. Nah, tapi kok dirusak sendiri? Dirusak sendiri. Nanti berarti kadang mungkin belum tentu yang merusak itu juga bayar. Belum tentu. Jadi nggak bayar tapi merusak. Mungkin itu yang nggak boleh ya. Jadi kalau ada fasilitas umum, demo boleh. Tapi jangan sampai fasilitas umum. Kita jaga bareng-bareng. Siap Bapak. Karena untuk membangun otomatis kan akan ngambil lagi dari uang pajak ini. Mending untuk yang lain sebenarnya Pak. Betul, itu Mas. Siap Pak. Langsung ditambah di pos yang lain Pak. Untuk pertahanan itu mendapatkan alokasi dari 1 juta tadi sebesar 69.000. Jadi ini untuk meningkatkan kekuatan pertahanan, meningkatkan stabilitas kawasan dan kerjasama pembangunan internasional di bidang pertahanan. Jadi untuk bidang pertahanan dari 1 juta alokasinya 69.000. Berikutnya Mas Ana, itu dari kesehatan mendapatkan alokasi sebesar 72.000. Alokasi tersebut digunakan untuk pembinaan upaya kesehatan rujukan, peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan. Oke Bapak. Tahun 2022 kesehatan mendapatkan pos 72.000 dari 1 juta Pak. Kalau tidak salah kemarin di tahun 2020 dan 2021 pos untuk kesehatan ini katanya membengkak sangat besar Pak. Mungkin bisa disampaikan. Jadi kalau untuk waktu 2020-2021 ini sangat membengkak karena pemerintah hadir. Dalam artian pemerintah hadir itu untuk penanggulangan pandemi COVID. Ya Pak. Ya mungkin kita nggak berharap ya kita kena, sekalipun kena pada saat dirawat di rumah sakit itu semuanya pemerintah yang menanggung. Jadi mulai dari biaya rumah sakit, obat, dokter itu semuanya dibayar oleh pemerintah. Jadi untuk warga negara siapapun yang terkena COVID kemarin tidak ada pungutan biasa. Tidak ada pungutan, sepanjang di rumah sakit rujukan. Oh gitu. Di rumah sakit rujukan. Terus untuk vaksin Bapak? Vaksin sama, juga gratis kan untuk seluruh masyarakat. Berarti mulai dari vaksin pertama, kedua, sampai booster, sampai booster lanjutan itu harus free Pak? Free. Oke. Jadi kawan baca ingat ya, untuk vaksin mulai dari 1, 2 booster dan booster lanjutan itu tidak dikenakan biaya, alias sudah dibayar oleh uang pajak dari masyarakat yang dikumpulkan oleh DJP Bapak J. Oke Bapak. Kecuali yang gotong royong Mas. Oh gitu. Gotong royong ditanggung oleh mitranya. Bukan oleh yang divaksin ya. Karena mungkin nanti ada yang protes. Karena ada vaksin gotong royong. Iya. Jadi ada dua. Yang satunya memang pemerintah full. Yang satunya gotong royong itu yang menanggung memang mitra perusahaan itu. Oke Bapak, sebelum kita lanjut, monggo dinikmati minumannya dulu. Kita nikmati. Siap Bapak. Oke Mas Anang, melanjutkan yang tadi pendidikan dari 1 juta itu
mendapatkan porsi 87.000. Oke. Alokasi ini digunakan untuk mendukung inisiatif perluasan akses pendidikan dan peningkatan kompetensi SDM, melanjutkan percepatan dan meningkatkan kualitas sarpras pendidikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM melalui pendidikan vokasi. Berarti ini mengarah ke tenaga pendidik Pak Cik, untuk vokasi SDM-nya. Oke Pak, mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya untuk perlindungan lingkungan hidup mendapatkan alokasi 7.000 dari 1 juta. Alokasi ini digunakan untuk mencapai peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan, peningkatan kualitas lingkungan, serta penguatan ketahanan bencana. Oke Bapak. Yang selanjutnya lagi, saya lanjut Mas Anang ya. Iya Pak. Untuk perumahan dan fasilitas umum mendapatkan alokasi sebesar 9.000 dari 1 juta. Apa aja kegunaannya? Untuk mencapai sasaran tingkat kepemilikan rumah antara 78 sampai 83% dari jumlah KK yang ada. Jadi ini contohnya yang kemarin Pak, yang apa itu sertifikasi gratis. Termasuk itu masuk di pos yang pos perumahan dan fasilitas umum. Jadi fasilitas rumah tangga yang memiliki sertifikat dasar sebesar 55,46%. Berikutnya, saya lanjut aja Mas Anang ya. Untuk keagamaan itu mendapatkan porsi 5.500. Alokasi ini digunakan untuk mempercepat capaian dan sasaran berupa meningkatkan pemahaman, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan. Jadi ini bermacam-macam, bisa ke pesantren maupun non pesantren. Oh gitu, jadi saya misalkan ada bantuan ke Pontos, itu berarti bisa jadi ngambil dari pos ini. Keagamaan. Apa sudah semua Pak? Atau belum, masih ada. Ini sebenarnya bisa juga ngefek yang lain-lain Mas Anang. Karena ini dari sisi pariwisata. Dari bidang pariwisata alokasinya 2.000 dari 1 juta. Tujuannya untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Salah satunya adalah pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas. Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang yang bersifat lintas kementerian lembaga. Kalau pariwisata ini sebenarnya tidak hanya mengikat dari satu sisi Pak ya, tidak hanya dari satu pos saja. Dia mungkin bisa menggeret yang lain. Yang lain, iya. Gitu. Jadi misalkan kalau ada wisata, biasanya juga ada orang jualan. Nah ini kan biasanya para teman-teman UMKM gitu Pak. UMKM terangkat. Siap Bapak. UMKM terangkat, ekonomi di situ terangkat. Siap. Ekonomi di situ terangkat, otomatis nanti ujung-ujungnya bagi yang sudah pada batas minimum akan bayar pajak. Dengan bayar pajak memberikan manfaat kepada yang lain. Sebetulnya muter aja loh. Muter gitu. Jadi usaha kita dapat subsidi, dapat bantuan. Kalau kita sudah mampu, sudah meningkat, omsetnya, penghasilannya, kita waktunya juga berbagi melalui pajak. Giliran kita yang menyumbang, biar nanti bisa dipakai untuk teman-teman yang lain. Bagus, siap. Menciptakan pembayar pajak baru. Baik, Bapak. Begitu besar Pak peranan pajak dalam pembangunan Indonesia. Nah, kita kembali lagi masalah BBM tadi. Jadi apa sih Pak yang perlu ditegaskan bahwa benarkah subsidi itu dicabut? Mungkin tadi sudah dibahas, mungkin bisa ditegaskan sebentar. Yang jelas subsidi tidak dicabut Mas. Cuma memang kalau bahasanya diarahkan, karena kalau tidak diberikan pada saran yang tepat, itu dengan melihat perkembangan ekonomi dunia yang sekarang ini, ya kalau terus-terusan bisa akan lebih dari yang sudah direncanakan di awal Mas, yang tadinya kan dianggarkan 152 triliun. Itu di APBNP itu sudah dinaikkan bukan lagi 2 atau 3 kali lipat Mas, menjadi 502 triliun. Nah, bagaimana subsidi yang 502 triliun ini bisa benar-benar tepat sasaran nantinya.
Jadi kalau misalkan apakah dikurangi subsidinya? Tidak. Kalau dari jumlah angka dari 150 ke 502 itu juga bukan dikurangi, itu ditambah. Tapi bagaimana nantinya 502 triliun itu bisa tepat sasaran? Lebih mengarah ke sana. Jadi tepatnya gambarannya, kalau selama ini yang menikmati subsidi BBM itu lebih banyak orang-orang yang secara ekonomi mampu Pak ya? Mobilnya sudah 2000 cc ke atas Bapak. Oke, berarti sekarang dialihkan, diberikan dalam bentuk lain Pak ya? Betul. Kepada warga atau masyarakat yang secara ekonominya masih di bawah garis standar Pak. Garis standar. Saya nggak bilang garis kemiskinan. Nggak boleh garis standar. Oke, baik Pak. Nah, itu tadi kawan baca. Jangan sampai salah memahami bahwa subsidi BBM tidak dikurangi, tidak dicabut, tetapi dialihkan atau dirubah dalam bentuk yang lebih ke tepat sasaran. Jadi yang dulu kalau subsidi BBM yang menikmati kebanyakan orang yang mampu, orang yang kaya, maka sekarang dialihkan dalam bentuk yang lain ke benar-benar masyarakat yang membutuhkan. Oke Bapak, mungkin itu yang bisa diberikan atau yang teman-teman perlu ketahui. Sebelum kita tutup podcast kali ini, Bapak bisa sampaikan closing statement-nya. Uang pajak yang dibayar oleh warga negara digunakan untuk membiayai pengeluaran yang pada tujuan akhirnya untuk kepentingan warganya. Jadi negara hadir. Siap. Karena pada prinsipnya pajak itu dipungut dari yang sudah mempunyai penghasilan dan melebihi batas. Ada limit. Jadi salah satu contoh yang sama-sama kita bahas sekarang, untuk para pengusaha wajib pajak dengan penghasilan sampai dengan 500 juta itu tidak wajib membayar pajak, tapi wajib melaporkan. Oh gitu. Usahawan orang pribadi Pak. Orang pribadi. Betul. Jadi yang belum mampu, yang memang belum mencapai batas tertentu, belum ada kewajiban untuk membayar pajak penghasilan. Kalau yang terkait konsumsi, ya BPM yang mungkin orang kadang agak menyamakan pajak restoran seakan BPM, itu beda. Itu sebetulnya bukan BPM. Bukan BPM, itu pajak hotel dan restoran yang dipungut oleh Pemda. Ya sama-sama pemerintah Mas. Sama-sama pemerintah. Tapi beda pengelola. Beda pengelola. Jadi BPM ini kalau contoh yang mungkin paling gampang kita beli HP. Beli HP itu ada BPM-nya. Terus beli kendaraan itu ada BPM-nya. Itu yang normal kita. Itu tidak melihat apakah ada batasan apa enggak. Yang ada batasan itu PPh-nya. Ya. Jadi seperti itu. Dan terkait dengan pengelolaan negara ini, semua warga negara, baik yang kaya maupun yang miskin, semuanya berhak menikmati fasilitas yang diberikan negara dengan keadaan yang sama. Jadi nggak ada diskriminasi di sana. Berarti misalkan jalan bagus, yang punya duit bayar pajak boleh lewat, yang belum bayar pajak boleh lewat juga. Sebenarnya satu Pak pertanyaan saya, yang punya duit tapi nggak bayar pajak ini boleh lewat nggak sebenarnya? Ya, kita kembalikan lagi. Kan gini, sudah seharusnya membayar pajak, menikmati fasilitasnya tapi tidak membayar pajak. Mungkin himbauannya, ayo sadar pajak, segera penuhi kewajibannya. Kalau memang kita sudah wajib untuk membayar pajak. Itu mungkin. Oke, baiklah Bapak. Sebelum kita akhiri, Lamongan atau KPP Kota Lamongan punya jargon apa Bapak? Biar kawan pajak pada tahu. Jadi tagline kita itu menyangkut ke belakang ini Mas. Ada kalimat 645. 645 itu kode kantor kita. Siap. Jadi di sana ada inisial, bisa gaspol, bisa cash. Jadi kita singkat untuk supaya nggak terlalu panjang,
kita ada jargon juara. Jadi pada setiap posisi untuk kita morning activity atau untuk memotivasi, kita jargon kita adalah 645 juara. Oh, jadi juara. Lamongan Atau 645 Lamongan atau 645 siap, juara. Siap Bapak. Oke, sebelum kita tutup lagi ini, boleh saya Pak menyampaikan? Boleh. Oke. 645 juara.